Banyak orang yang bilang, jangan sompral, nanti ketempelan, nanti didatangin hantu, nanti diganggu. Mungkin perkataan itu memang benar adanya. Seperti halnya pengalaman yang kualami ini. Sebuah pengalaman yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Namaku Lukman. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bandung. Aku tinggal di daerah Bandung Timur. Tepatnya di sekitar Jalan Panghegar. Bisa dibilang aku adalah orang yang tidak takut dengan hal-hal mistis. Bahkan seringkali aku membuat candaan jika temanku ada yang bercerita tentang hantu. Hari itu aku sedang berkumpul dengan beberapa temanku di sekitar daerah Cibiru. Ya, layaknya anak laki-laki pada umumnya, kami menghabiskan waktu berkumpul dengan mengobrol, bernyanyi-nyanyi, sambil bermain game. Dan kebetulan hari itu adalah hari libur. Jadi kami bisa menghabiskan waktu sampai malam hari. Sampai salah seorang temanku tiba-tiba saja bercerita tentang pengalaman seramnya ketika melewati sebuah kuburan yang ada di daerah dekat rumahnya. Katanya, sewaktu temanku melewati kuburan itu sendirian, dia melihat sosok hantu yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai dia tidak berani lagi melewati jalan itu. Namun aku yang saat itu sibuk bermain game, sesekali membalas obrolannya dengan penuh candaan. Bro, gua kalau lewat kuburan itu perasaan biasa-biasa aja. Gini ya, kan itu orang udah pada mati, gak akan mungkin hidup lagi. Apalagi nakut-nakutin. Halu kali lu. Mendengar omonganku itu, teman-temanku malah memandangiku dan mengingatkanku jangan sembarangan bicara. Jelas aku menanggapinya. Udahlah bro, intinya jangan suka overthinking. Chill aja bro. Ya udah deh. Nanti kan gua pulang pasti lewat sana tuh. Nanti gua videoin sama kalian buat buktiin kalau nggak ada yang perlu ditakutin. Oke? Waktu pun berlalu. Teman-temanku mulai pulang satu persatu. Tepatnya jam 11 malam, aku pun pulang dengan menaiki sepeda motor. Sesuai dengan janjiku pada teman-temanku tadi, aku pun pulang dengan memotong ke jalan yang nantinya akan melewati pemakaman yang tak jauh dari sana. Kata temanku, penampakannya menyeramkan dan selalu saja ada yang diganggu jika lewat daerah situ sendirian. Oke. Aku akan coba membuktikannya. Sebenarnya malam itu terasa sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kulihat jalanan sudah terasa sangat sepi. Dan hampir tak ada kendaraan yang lewat selain aku. Ya,
Mungkin karena sudah hampir tengah malam juga. Bahkan saking sepinya, suara gemuruh angin pun terdengar sangat jelas melewati sela-sela helmku. Tapi aku masih berpikir yang positif, tidak berpikir yang aneh-aneh. Sampai aku pun tiba di depan pintu masuk pemakaman itu. Sebuah pemakaman yang tidak terlalu besar dan ya seperti pemakaman umum biasanya. Suasananya tidak terlalu terang, ada beberapa pohon, namun cukup luas. Aku sudah melihat beberapa batu nisan yang berderet di sepanjang jalan yang akan kulalui. Aku ambil handphone dari saku celanaku dan mulai merekam perjalananku selama melewati pemakaman itu. Sebelum nantinya aku perlihatkan pada teman-temanku untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti ketika lewat kuburan itu. Aku mulai menjalankan motorku perlahan. 1, 2, 3, 4 makam sudah kulewati. Dan benar saja, tidak ada apa-apa yang kulihat selain batu nisan dan tanah kuburan. Sampai ketika aku sedang fokus menyetir sambil merekam situasi di sana, tiba-tiba apa nih? Tiba-tiba saja lampu motorku mendadak mati. Karena sangat gelap, aku pun menghentikan motorku untuk mengeceknya. Karena penerangan di sana sangat minim, aku pun berhenti tepat sebelum melewati pohon yang ada di sana. Karena daerah sebelah sana cukup gelap. Aku coba ngecek kondisi motorku, mencoba memperbaiki lampu motor yang tiba-tiba saja padam. Dan ketika itu, aduh, au, ada yang melemparku dengan batu. Iya, sangat terasa benda itu keras. Dan ketika terjatuh, aku dengar suaranya. Itu batu. Kontan aku lihat ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku kembali coba memperbaiki lampu motorku. Dan lagi dan lagi seperti ada yang melempariku dengan batu kerikil kecil yang kurasa dilempar dari arah belakangku. Ketika ku lihat, di belakangku ada sebuah pohon yang cukup besar batangnya. Dan sekilas ku lihat ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir pohon itu. Iya, ada yang bersembunyi di balik batang pohon besar itu. Dan pasti orang yang melempariku adalah orang itu. Karena tidak ada siapa-siapa lagi di sana selain dia.
Aku pun berteriak pada orang itu. "Hoi! Iseng ya lempar-lempar batu? Bukannya bantuin, malah jahil. Keluar lo!" Sedikit kesal aku meneriaki orang itu. Namun tidak ada jawaban darinya. Tak lama dari sana, lampu motorku pun kembali menyala. Aku langsung melanjutkan motorku perlahan mendekati pohon yang ada di belakangku itu, sambil tetap merekam video dari handphoneku. Jadi guys, tadi ada lemparin gue batu, dan ternyata ada yang ngumpet tuh, ada yang iseng dari balik pohon. Gak ada hantu sih, cuman ini orang kayaknya penjaga makam atau gimana kali ya. Nih gue coba deketin nih. Aku terus melaju perlahan sampai di dekat pohon. Aku hentikan motorku. Aku turun dari motor dan berjalan perlahan mendekati pohon yang ada di sekitaran pemakaman itu. Semakin dekat, dan ketika aku lihat yang ada di balik pohon dan bersembunyi itu, astaga! Bulu kuduku berdiri seketika. Jantungku mulai berdegup sangat kencang dan kakiku mulai lemas. Ketika yang kulihat bersembunyi di balik pohon ini adalah sesosok perempuan dengan rambut yang panjang berwarna hitam, memakai baju merah dengan muka yang sangat pucat. Badannya kurus dengan bola mata yang putih dan hanya memiliki satu tangan yang menempel di badannya. Sosok itu tersenyum padaku dan terdengar tawanya yang menyeramkan. Aku pun seketika ingin berteriak, tapi entah kenapa suaraku tak bisa keluar dengan lepas. Hingga sosok itu pun maju mulai mendekatiku. Badannya mulai membungkuk perlahan-lahan dan terlihat matanya kini berubah menjadi merah menyala dengan mulut yang menganga. Dan tiba-tiba saja lidahnya menjulur keluar dan sangat panjang. Tanpa pikir panjang aku langsung lari ke arah motorku dan langsung menyalakannya dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Dan semalaman setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Wajah sosok perempuan itu terus terbayang di pikiranku. Hingga keesokan harinya, karena penasaran, aku pun mendatangi pemakaman itu lagi dan bertemu dengan seorang kuncen makam yang ada di sana. Aku mengobrol cukup lama dengannya
dan kuceritakan apa yang kulihat semalam. Penjaga makam itu bilang kalau dulu pernah ada jasad seorang perempuan tanpa identitas yang ditemukan meninggal. Dan sangat mengenaskan. Ditemukan tanpa satu tangannya yang hilang dan tidak ada. Dan itu sosok yang sepertinya sama seperti yang kulihat. Penjaga makam itu pun bilang, ternyata bukan hanya aku saja yang melihat sosok perempuan itu. Dia mendengar beberapa orang pun pernah bertemu dengan sosok perempuan bertangan satu yang memakai baju merah itu. Dan setelah itu aku pun bertemu teman-temanku dan menceritakan apa yang kulihat. Dan teman-temanku menagih video yang katanya aku rekam semalam. Dan anehnya, selama aku merekam video yang kemarin di pemakaman itu, hasilnya tidak bisa diputar sama sekali. Sudah dipindahkan, dibuka via komputer pun hasilnya sama. Video tersebut rusak, error. Entahlah. Sampai akhirnya aku pun menghapusnya. Dan mungkin memang sosok tersebut tidak ingin direkam atau disebarluaskan. Nah, sepertinya jika ingin melihatnya, kita harus mendatanginya sendiri.